Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Ya semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita terhindar dari wabah atau virus corona. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pagi kali ini kita tetap masih belajar daring karena masih ada wabah virus corona. Oke, kita lanjutkan pelajarannya anak-anakku. Semangat ya. Iya. Kita mulai pelajaran fikih tentang haid. Kemarin haid adalah darah kotor ya, darah kotor pada yang keluar bagi perempuan ketika usia 9 tahun. Berapa? Yaitu paling sedikit sastrotan ya. Sastrotan itu bisa sudah suci. Bahkan pada umumnya yaitu 7 hari. Paling lama yaitu 14 hari. Sekarang kita membahas tentang hukum bersuci setelah haid. Bagaimana sih hukum bersuci setelah haid? Hukum bersuci atau mandi setelah haid adalah hukumnya wajib sesuai perintah agama kita. Tanda bahwa seorang perempuan telah suci dari haid apabila sudah tidak ada darah yang mengalir, sudah tidak ada bekas bercak darah berwarna kecoklatan. Setelah tidak ada bercak darah, wajib bagi setiap wanita untuk mandi, wajib untuk menghilangkan hadas besar. Jadi hukum bersuci itu bagi yang khususnya perempuan yang haid adalah hukum bersucinya adalah wajib. Ketika apa? Ketika darah haid itu sudah tidak mengalir lagi, bercak berkas darahnya juga tidak ada. Setelah itu baru wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi kalau hadas besar, cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi. Sedangkan dengan hadas kecil itu bisa dengan cara berwudu. Tapi kalau ini haid termasuk hadas besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW li Fatimah binti Abi Hubaishin idza aqbalatil haidatu fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Yang artinya Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah binti Abu Hubaish, apabila datang haid itu hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haid hendaklah engkau mandi kemudian sholat. Jadi kalau perempuan kedatangan tamu yang namanya haid, maka sholatnya harus berhenti dulu. Puasanya juga harus berhenti. Misalnya lagi puasa ujuk-ujuk haid, maka puasanya langsung dibatalkan. Sholatnya juga ditinggalkan. Tapi setelah habis haid, maka harus melaksanakan sholat kembali, puasa kembali. Yang diwajibkan mandi hadas besar bukan hanya orang yang selesai haid saja. Jadi ingat, yang mandi besar itu bukan untuk orang perempuan yang terkena haid saja, tetapi ada beberapa di antaranya. Yang pertama, keluarnya mani atau sperma atau mimpi basah bagi laki-laki. Jadi kalau mimpi basah keluar mani, maka itu juga wajib mandi besar ya. Mandi wajib besar. Yang kedua, selesai nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan dengan masa keluar yang paling lama 60 hari.
dan umumnya adalah 40 hari. Jadi misalnya ibu kalian melahirkan, itu namanya nanti ada keluar darah nifas ya selama 40 hari atau 60 hari paling lama. Itu juga wajib mandi. Nah, mandi besar, mandi nifas biar suci. Yang C, selesai jima. Jima itu adalah berhubungan antara suami dan istri, baik keluar mani maupun tidak, itu wajib mandi besar. Yang keempat, keluar darah haid bagi perempuan. Jadi selain keluar darah haid, ini ada 3 diantaranya harus mandi besar. Keluar mani bagi laki-laki atau mimpi basah bagi laki-laki, selesai nifas bagi perempuan yang telah melahirkan selama 60 hari, umumnya pada 40 hari atau setelah jima. Selanjutnya, tata cara bersuci setelah haid. Bagaimana sih tata cara bersucinya? Tata caranya yaitu yang pertama, ada beberapa pendapat para ulama dibagi menjadi 2, yaitu fardu dan sunnah. Jadi ada mandi wajib atau fardu, ada mandi sunnah. Tata caranya diantaranya yang mandi wajib atau mandi fardu sebagai berikut. Yang pertama, niat. Kalian harus niat, jangan lupa kalau mandi wajib harus niat untuk mensucikan diri dari hadas besar. Yang kedua, menyiram air ke seluruh tubuh sampai rata. Jadi harus di sela-selanya, sela-sela lempitan-lempitan badan kita itu harus terkena air, menyiram ke seluruh tubuh sampai merata, dari ujung kepala, rambut sampai ujung kaki harus merata, kebasuh semua di lempitan-lempitan badan kalian, di sela-sela tangan, sela kuku, sela jari, sela kaki, nah sela jari kaki dan lain sebagainya, di lempitannya, di perut ya, yang bagi yang endut biasanya ya, lempitan-lempitannya itu juga harus terkena air sampai rata. Yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Nah, dialirkan ke jari-jari, ke rambut, dialirkan. Yang keempat, nah itulah pokok untuk bersuci hadas besar atau wajib. Ya, jadi ada 3. Yang pertama harus niat. Kalian harus niat, jangan lupa. Kalau nggak niat berarti kalian belum suci. Karena niat itu adalah yang pertama untuk menggugurkan suatu kewajiban. Menyiram air ke seluruh tubuh sampai rata, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Sedangkan yang disunahkan, mandi sunnah ini dalam mandi wajib adalah sebagai berikut. Ketika mandi wajib disunahkan apa? Sunnah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah niat, Bismillahirrahmanirrahim, kebiur ya. Jadi membaca bismillah, itu sunnah membaca bismillah. Terus membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Jadi cuci tangan dulu. Nah, sebelum mandi ke tempat air, cuci tangan dulu, tangannya dibersihkan. Itu juga sunnah. Menghilangkan kotoran yang ada badan, misalnya ada bercak darah dari nyamuk, dibersihkan dulu di tangan kita ya, atau yang lain ya, harus dibersihkan dulu biar hilang kotorannya, baru nanti kita mandi. Membersihkan kemaluan. Nah, jadi kemaluannya ya, kemaluan kalian dibersihkan, istinjanya dibersihkan dulu biar bersih, baru kita nanti mandi, itu disunahkan. Berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi sebelum mandi disunahkan lagi ambil air wudu. Setelah ambil air wudu baru kita mandi. Selanjutnya, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan ke akar-akar rambut kepala. Jadi masukkan ke dalam air tangan kita, terus baru siramkan ke akar-akar rambut kita. Itu disunahkannya ya.
dalam